Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk kemenangan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat semua kebaikan-Mu pada kami pada hari ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami, Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Pasukan Kristus, siap? Yes! Mari kita nyanyikan setinggi-tingginya lagi. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan itu sungguh baik, Dia sangat baik buat adik-adik. Tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan adik-adik. Kita siapkan hati kita. Terima kasih. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan.
Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, pada hari ini kami bisa beribadah secara online Bapa. Kau berkati adik-adik yang berada di luar sana Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kau lindungi Bapa dari cuacanya Bapa, suhu udaranya Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau lawat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati presidennya, wakil presidennya Bapa. Kau berkati pemerintahnya dari jajaran yang teratas sampai yang terbawah Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Pekanbaru Bapa. Kau berkati wali kotanya, gubernurnya Tuhan Yesus. Kau berkati masyarakat yang ada di kota-kota ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Rayon 12 Bapa. Kau berkati Opa Niko beserta wakilnya dan Opa Gede beserta wakilnya Bapa. Kau lawat keluarganya Tuhan Yesus dimanapun mereka berada Bapa. Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya Bapa, Kau berkati juga kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik dimanapun mereka berada. Kau berkati sekolahnya Bapa, Kau berkati orang tuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, hadirlah memberkati kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan bulan lepas bulan, Tuhan Yesus tetap sangat baik. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini berjudul belas kasihan. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Semua duduk yang manis dan lihat gambar apakah ini? Pasti gambar rumah ya. Dan coba lihat ada pintunya. Dan tiba-tiba gebrak. Wah, siapa itu? Siapa orang ini? Kenapa seakan-akan dia terusir dari dalam rumah ini? Kakak ulangi. Terusir. Terusir, Kak? Iya, terusir. Kenapa ya dia? Ada yang tahu adik-adik? Gak tahu Kak. Entah Kak. Belum tahu Kak. Nah, mari semua duduk yang manis. Kakak akan lanjutkan ceritanya. Demikian tangisan dari bapak yang ini. Siapa dia? Jawabannya adalah dia adalah seorang bapak. Dan ini gambaran ukuran besarnya. Ia adalah seorang bapak yang sangat menderita. Kakak ulangi, ia adalah seorang bapak yang sangat menderita. Bapak ini menderita sebuah penyakit yang berbahaya sekali. Waduh, berbahaya Kak. Iya adik-adik, sangat berbahaya. Penyakit apa itu Kak? Penyakit ini namanya penyakit kusta. Apa itu penyakit kusta? Penyakit yang menyerang kulit dan saraf yang secara perlahan-lahan menyebabkan kerusakan atau kecacatan pada anggota tubuh. Nah, kusta ini mengakibatkan penebalan di kulit dan terbentuknya benjolan. Mula-mula pada kulit wajah, nih di wajah kita. Kemudian pada seluruh bagian tubuh yang lainnya. Benjolan-benjolan yang mula-mula mengeluarkan nanah. Rambut yang ada di kepala dan alis bisa rontok. Kuku-kuku kita juga bisa patah, membusuk dan sampai lepas. Ih, ngeri ya adik-adik. Kemudian jari, anggota tubuh, hidung atau mata perlahan-lahan digerogoti penyakit ini. Akhirnya dalam kasus yang serius orang yang kena kusta bisa mati. Begitu seriusnya penyakit ini adik-adik. Kusta ini sering disebut dengan penyakit lepra. Nah, ayo adik-adik kita lihat bagaimana orang yang berpenyakit kusta di Imamat 13 ayat 45. Kak Tere bacakan.
Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik atau compang-camping atau berantakan. Rambutnya terurai dan berantakan. Dan lagi, ia yaitu orang yang sakit kusta itu harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis! Najis!" Apabila orang yang sakit kusta itu hendak melewati orang banyak. Mengapa begitu, Kak? Alasannya adalah orang yang berpenyakit kusta di kalangan orang Ibrani, penyakit ini dianggap najis dan berbahaya karena dapat menular. Sebab itu dia harus dikucilkan atau dibuang atau diasingkan atau dipisahkan dari masyarakat. Adik-adik jadi tahu kan, orang yang menderita sakit kusta adalah orang yang terbuang. Mereka harus berada di pinggiran kota, mereka harus berpakaian compang-camping atau berantakan, rambutnya juga berantakan, dan pasti nih bau sekali badannya. Kasihan sekali ya adik-adik. Mereka, orang yang kusta itu juga ingin punya teman. Tapi teman-teman, bahkan saudara mereka sendiri menjauhi mereka. Dan satu hal lagi, kalau mereka mau lewat di depan orang banyak, orang kusta itu harus berteriak. Mereka harus mengatakan, Kak Terry ulangin lagi ya, mereka harus berteriak dan mengatakan seperti ini, "Najis, najis, najis." Apa itu najis, Kak? Najis itu artinya tidak bersih, kotor, dan menjijikkan. Kasihan ya adik-adik, orang banyak selalu menjauhi mereka. Mereka itu dilupakan dan tidak lagi dianggap sebagai manusia. Kakak ulangi, mereka dilupakan dan tidak lagi dianggap sebagai manusia. Kasihan sekali ya adik-adik. Sampai nih suatu ketika orang kusta ini mendengar berita. Apa beritanya, Kak? Beritanya adalah Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan mau datang ke tempatnya. Wow, Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan mau datang ke tempat orang kusta tadi. Orang kusta ini wah gembira sekali. Tapi juga cemas. Loh, kok gembira tapi juga cemas ya, Kak? Mengapa begitu, Kak? Gembira karena Tuhan Yesus mau datang. Cemas karena orang kusta itu takut ditolak. Ditolak siapa? Ditolak Tuhan Yesus. Karena orang kusta ini tahu bahwa mereka najis. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nih, lihat. Waktu si orang kusta melihat Tuhan Yesus, ia datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang melihat orang kusta ini lari ketakutan dan menjauhi orang kusta ini. Tapi apakah Tuhan Yesus juga ikutan lari menjauhi orang kusta ini? Dan lihat adik-adik, Tuhan Yesus ternyata mendekat. Apa adik-adik? Tuhan Yesus mendekat kepada orang kusta tersebut. Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Orang kusta itu kemudian berlutut di hadapan Yesus. Ia memohon kepada Yesus. Dia mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kenapa orang kusta tadi mengatakan mentahirkan aku? Mentahirkan berasal dari kata tahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersih, suci, murni. Orang yang berpenyakit kusta adalah orang yang najis, tidak pantas untuk menghadap Allah. Dan
bersosialisasi dengan manusia lain. Jadi permintaan orang kusta ini bukan hanya sembuh secara fisik, tapi juga untuk membuat dia bersih kembali sehingga hubungannya dengan Allah dan sesama dapat dipulihkan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya adik-adik, lalu menjamah orang kusta itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, gak besok atau tahun depan atau bulan depan, tapi firman Tuhan katakan seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Orang kusta itu sembuh adik-adik. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan sangat berbelas kasihan kepada banyak orang. Karena Tuhan berbelas kasihan, orang kusta ini menjadi sembuh. Mari dengarkan dan ikuti perkataan kakak. Belas kasihan. Sekali lagi, belas kasihan. Hari ini kita belajar supaya anak-anak mempunyai hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Sama seperti Yesus berbelas kasihan kepada orang kusta tadi. Jika Tuhan Yesus tidak berbelas kasihan kepada orang kusta itu, pastilah orang kusta itu tidak sembuh. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Mulai dari kelas kecil, ada di Matius 9 ayat 13. Ayo ikutin, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kita ulangi sampai 3 kali ya adik-adik. Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kedua, Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Sekali lagi, Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Untuk kelas besar, ayo ikuti Kak Tere, Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayo kita ulangi, Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sekarang adik-adik, maukah adik-adik berdoa untuk orang-orang menderita? Maukah adik berdoa untuk mereka yang membutuhkan pertolongan? Maukah adik-adik berdoa untuk mereka yang sakit? Maukah adik-adik berdoa untuk mereka yang kesusahan? Mari kita minta belas kasihan dari Tuhan untuk setiap orang-orang yang kita doakan. Minta belas kasihan Tuhan supaya orang-orang tersebut mendapat kesembuhan, kekuatan, pemulihan, kemenangan, bahkan menerima keselamatan dari Tuhan. Mari ambil sikap berdoa yang sungguh-sungguh. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengerti firman-Mu hari ini bahwa Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin seperti Engkau, berikanlah kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Penuh belas kasihan untuk mengasihani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, sama seperti hati-Mu yang mau menyembuhkan orang yang sakit kusta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ibadah online selanjutnya, kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku